Bab ke-196. Bayu sudah mengakui semuanya. Dia yang membayar orang yang bekerja di perusahaan kita untuk memasukkan serbuk psikotropika itu ke air minum kamu. Ucap Galih melalui sambungan telepon. Alfian mendesakkan napas panjang sambil bersandar di kursi. Ia masih merasa kesal dengan Bayu atas tindakannya yang membuat Boy sampai tertekan dan sedih. Iya, tadi Alin sudah memberitahuku. Mobil kantor yang kamu gunakan juga ternyata disabotase olehnya. Dia membayar Ihsan untuk melakukan semuanya. Aku tidak heran soal itu. Pantas saja mobilnya tiba-tiba macet. Bukan hanya itu. Dia juga mengaku sempat menyewa seorang wanita untuk menjebak kamu. Tapi, karena ada Melati di dalam mobil, Jeti wanita bayaran yang sebenarnya tidak Jeti keluar. Akhirnya Melati yang Jeti kambing hitam. Tapi rencana Bayu akhirnya gagal karena aku dan Raihan keburu datang. Karena itu dia menyusul ke rumah Abah. Niatnya menghasut Raihan dan membongkar masa lalu kamu tentang malam 1 miliar itu. Agar Raihan melaporkan kamu ke polisi dan kamu dipenjara. Di luar dugaan, Raihan malah meminta kamu memilih antara penjara atau menikahi Melati. Alfian tiba-tiba ingat saat dirinya kedapatan di dalam mobil bersama Melati. Sebuah kejadian konyol yang terjadi secara tiba-tiba dan membuat dunianya jungkir baik. Alfian bahkan sempat mengira kejadian dengan Melati adalah karena hasil dihipnotis oleh seseorang. Dengan kata lain, kamu agak terselamatkan oleh kehadiran Melati. Bayangkan saja kalau wanita bayaran Bayu yang ada di mobilmu. Kamu dan wanita itu mungkin akan berakhir di kamar hotel. Astagfirullah. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ini juga peringatan untukmu supaya lebih berhati-hati. Jangan memberi tumpangan pada sembarang orang. Gali memeringatkan sang sepupu. Aku memberi Melati tumpangan atas dasar kemanusiaan. Lagi pula sudah malam dan hujan deras. Ya sudah, yang penting sekarang masalahnya sudah selesai. Bayu sudah diamankan dan terancam pasal berlapis dan namamu sudah dibersihkan. Alfian kembali merebahkan kepala pada sandaran kursi. Memikirkan berbagai ujian yang datang silih berganti dalam hidupnya. Sampai sekarang aku tidak mengerti kenapa Bayu sampai melakukan semua ini. Bukankah dia duluan yang mulai masalahnya? Alfian berdecak heran. Menurut pengakuannya, dia melakukan semua itu karena mau balas dendam. Dia berpikir bahwa kamu adalah pemicu kematian ibunya. Sejak dia di penjara, ibunya jadi sakit selama bertahun-tahun. Jelas Gali panjang lebar. Aku ikut prihatin. Ibunya orang yang baik. Dia banyak membantu Aileen dan memberinya tumpangan secara cuma-cuma di rumahnya. Benar. Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi Raihan setelah tahu yang sebenarnya? Kali ini giliran Gali yang berdecak. Dia sangat marah sampai menghajar Bayu di kantor polisi. Lagi pula siapa yang tidak akan marah kalau adik perempuannya diperlakukan seperti itu oleh seseorang? Apalagi kondisi mental Melati sedang tidak baik-baik saja. Ya, aku sudah dengar dari Aileen penyebabnya mengalami tekanan mental. Alfian termenung. Setelah menutup panggilan dengan Gali, ia duduk menyendiri di kamar hingga tak terasa malam sudah larut. Bangkit meninggalkan kursi, Alfian menuju kamar mandi untuk mensucikan diri. Mengenakan sarung dan peci, lantas membentangkan sajadah. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Aileen membuka mata. Meraba pembaringan di samping. Ia tak menemukan Alfian di sisinya. Aku sampai lupa kalau masih pisah kamar. Wanita itu menyibak selimut. Berjalan keluar menuju kamar sebelah. Menelusupkan kepala melalui celah pintu. Ia mengedarkan pandangan. Alfian tampak duduk di atas sajadah dengan sebuah tasbih di tangan. Ia mematung di pintu sambil tersenyum. Sayang, kamu belum tidur? Tanya Alfian setelah menyadari keberadaan sang istri di sana. Tadinya sudah, tapi aku terbangun. Boleh masuk? Rumah ini dan seisinya tertulis atas nama Aileen Nadia Anjani. Sekalipun kamu usir seluruh penghuninya, tidak akan ada yang mampu melarang. Aileen terkekeh, lalu mendekat. Alfian menarik pergelangan tangan, membuat wanita itu terduduk di ujung sajadah. Alfian dengan cepat merebahkan kepala di pangkuannya. Aku habis bicara dengan Galih dan tidak bisa tidur setelahnya. Kenapa bisa begitu? Aku memikirkan Bayu. Ternyata dia masih dendam padaku karena memenjarakannya beberapa tahun lalu. Aku jadi kasihan dengannya. Hidupnya jadi sia-sia.
Dia mengabaikan istri dan anaknya sendiri. Karyana pernah menceritakan padaku. Tentang apa? Katanya Iren dan Bayu menikah karena dijodohkan. Tidak lama setelah kelahiran Raffi, ibunya Bayu meninggal dan sebagian besar warisannya jatuh pada Raffi, yang hanya bisa diambil Raffi saat usianya 21 tahun. Karena itulah Bayu semakin membenci Iren dan Raffi. Iren melarikan diri dari rumah dan memilih tinggal berdua dengan Raffi. Sejak Raffi lahir, Bayu juga tidak pernah menafkahi mereka. Kasihan Raffi, dia pasti tertekan punya ayah seperti itu. Untungnya Raffi memiliki tubuh dan mental yang kuat. Aku heran dengan orang seperti Bayu. Bukankah Raffi lahir dari pernikahan sahnya dengan Iren? Apa tidak ada dalam hatinya sedikit saja kasih sayang untuk Raffi? Pada saat mata manusia tertutup oleh iblis yang ada dalam hatinya, 1000 kebaikan pun tidak akan terlihat. Mungkin Bayu tidak bisa melihat kebaikan dalam diri Iren, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya kebencian. Atau mungkin Bayu adalah ujian yang ditetapkan Allah bagi Iren untuk menaikkan derajatnya. Semoga saja suatu hari dia akan diberikan kebahagiaan yang melimpah. Mungkin bukan melalui Bayu, tapi orang lain. Dan orang lain itu adalah... Alfian terdiam sejenak. Jo. Aileen mengulas senyum. Ia sempat terkejut saat diberitahu Riana perihal hubungan lama antara Joe dan Iren yang sempat kandas. Kita doakan saja yang terbaik. Aku memikirkan masalah kita akhir-akhir ini. Tadinya juga aku sempat marah dan kecewa. Tapi sekarang aku sadar bahwa Allah selalu menolong manusia. Tapi kadang manusia yang kurang bisa melihat bentuk kasih sayang Allah. Kadang kita diberikan sesuatu yang membuat kita marah. Tapi ternyata itu cara Allah untuk menolong kita. Ain tersenyum sembari membelai rambut suaminya. Aku juga sempat membenci dunia dan seisinya. Aku merasa seperti beban seluruh dunia jatuh di pundakku. Saat kamu membeliku, aku merasa ingin mati saja. Tapi ternyata ini jalan yang sudah dipilih Allah untukku supaya bisa bertemu dengan kamu. Meskipun semuanya diawali dari dosa besar. Bukankah tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik? Alfian mencium punggung tangan sang istri. Iya, sayang. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Bow yang sempat murung dan sedih kembali ceria setelah pembicaraan panjang dengan sang papa. Kini ia tidak mempermasalahkan lagi siapa dan bagaimana ia terlahir. Baginya ia tetaplah anak seorang Alfian Setio Darmawan dan ia akan bangga menyebut nama sang papa di hadapan teman-temannya. Begitupun dengan Melati. Kondisinya semakin membaik, meskipun masih harus dalam pengawasan. Keberadaan Ira benar-benar membuatnya merasa nyaman. Ia tak lagi terpaku di malam hari sambil menangisi sebuah foto. Tidak lagi membutuhkan obat penenang untuk membuatnya bisa tidur di malam hari. Belum lagi pertemanan dengan Bian yang menciptakan dunia baru dan lebih berwarna. Ia benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Melati, kamu tidak belanja apa-apa? Tanya Aileen. Siang itu mereka sedang menghabiskan waktu berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya Melati menolak ikut dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Mengajari Bian membuat kue dengan topping yang cantik atau membantunya mengerjakan tugas sekolah yang sulit. Tidak usah, Mbak Aileen. Di lemari masih banyak baju yang belum dipakai. Kalau begitu, belanja saja untuk Umi. Bukankah malam ini Umi akan datang? Apa boleh aku beli mukena untuk Umi? Tanyanya sedikit ragu. Aileen tersenyum. Kenapa tidak? Kamu boleh beli apa saja yang kamu inginkan. Untuk Umi, Abah dan Raihan. Terima kasih, Mbak Aileen. Satu hal yang membuat Melati bertanya-tanya. Sikap Aileen yang sejak awal begitu lembut terhadap dirinya. Wanita itu bahkan tidak pernah menunjukkan kebencian atau amarah meskipun Melati kerap sengaja memancing emosinya. Hal yang berhasil membuat hatinya luluh dan tak dapat membenci. Ia bahkan berencana akan meminta Alfian menceraikannya begitu Umi dan Abah tiba nanti. Melati berjalan pelan mengelilingi sebuah toko pakaian muslim. Memilih sebuah gamis dan juga mukena untuk Umi. Juga baju koko untuk Abah dan Raihan. Ia sempat terkejut melihat harga yang tertera di sana. Namun, Aileen meyakinkan untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Ini saja, tanya Aileen. Melihat beberapa pakaian yang dipilih Melati. Iya, Mbak. Melihat Aileen mengantri untuk melakukan pembayaran. Melati memilih duduk sebentar di ruang tunggu.
menatap keramaian siang itu dari jendela kaca transparan. Hingga perhatian Melati tertuju pada satu titik. Matanya yang semula cerah, mendadak berubah sendu. Dalam hitungan detik telah dipenuhi cairan bening. Mas Zafran,